Halo, selamat siang teman-teman. Selamat bergabung di live KIK di pembahasan soal TKA Matematika. Ini levelnya yang SMP ya. Kita akan segera untuk menuntaskan soal-soal ini ya yang bisa kalian pakai untuk persiapan TKA Matematika. Yuk segera saja untuk bergabung teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk bantu kakak tap-tap layar dan juga share ke grup kalian, ke teman kalian yang sama-sama sedang berjuang ke TKA ya. Oke, kita sambil pelan-pelan untuk memulai membahas soal nomor 1 dulu ya. Silakan yang belum bergabung, silakan bergabung dulu. Kita akan segera bahas soal TKA Matematika SMP. TKA SMP sebentar lagi ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian tanpa persiapan ya. Sebisa mungkin persiapkan dengan mantap biar nanti TKA-nya tidak mengecewakan, karena berdasarkan pengalaman nih yang kemarin TKA Matematika SMA itu ternyata hasilnya jeblok sekali ya. Jadi yuk kita berusaha agar TKA kita nanti memuaskan hasilnya ya. Soal hasil ya serahkan kepada yang di atas, tapi tetap kita harus berusaha semaksimal mungkin, seperti itu ya. Ayo yang sudah gabung siapa ini? Boleh absen dulu teman-teman. Yang sudah bergabung silahkan absen dan juga bantu tap-tap sambil pelan-pelan kita bahas soal-soal TKA Matematika ini. Oke, kita mulai nomor 1 ya. Kita mulai nomor 1. Di sini ada soal apa nih, tentang apa nih? Kita baca dulu kali ya. Kita baca dulu. Pak Irwan akan membuat rak di tokonya yang mampu menampung 360 botol. Gitu ya, ada ilustrasinya seperti itu. Wah, segar sekali nih siang-siang yang panas ini minum apa tuh, kayaknya minuman semacam jeruk kali ya itu ya, warnanya oranye-oranye, kuning-kuning, menggoda sekali. Nah, rak ini terbagi menjadi beberapa rak kecil. Cara yang bisa dilakukan Pak Irwan dalam menata rak adalah titik-titik. Nah, untuk soal ini jawabannya bisa lebih dari satu ya. Jawabannya bisa lebih dari satu. Jadi kita harus mencoba semua opsi yang mungkin gitu. Berarti kan tadi diketahui soal kalau jumlah botol yang mau ditampung adalah 360 botol. Nah, tinggal kita cek ini di sebelah opsi. Opsi yang pertama membuat 6 rak kecil masing-masing mampu menampung 60 botol. Berarti kan nanti daya tampung untuk yang opsi pertama ini kita kalikan saja ya. 6 dikalikan dengan, jadi banyaknya rak dikalikan dengan daya tampungnya gitu. 6 dikali 60 hasilnya 360 botol. Berarti opsi pertama ini benar ya. Jadi bisa jadi Pak Irwan ini membuat 6 rak kecil. Nah, masing-masing raknya itu bisa menampung 60. Nah, total daya tampungnya berarti 60 dikalikan dengan 6 yaitu 360. Itu sudah sesuai dengan botol yang mau beliau susun begitu. Oke, bisa dipahami nomor 1. Kemudian opsi yang kedua harus kita cek juga. Membuat 18 rak kecil masing-masing mampu menampung 20 botol. Caranya sama. Berarti dikalikan dulu ya, dikalikan dulu banyak raknya 18 dikali daya tampung setiap rak yaitu 20. 18 dikali 20 berapa ya? 18 dikali 20 berapa nih, ada yang tahu teman-teman? Ayo coba jawab di kolom komentar ya. 18 dikali 20 gampang banget ini.
sambil bantu tap-tapnya ya teman-teman ya. Bantu tap-tap, share juga ke teman-teman kalian yang sedang berjuang di TKA, khususnya yang SMP dan juga SD. Ini boleh juga untuk adik-adik SD, persiapan TKA-nya boleh ngambil dari sini juga ya. Berapa hasilnya? 18 dikali 20. 18 kali 2 kan 36 ya. Jadi 36 kasih 01. 360. 360 apa? 360 botol. Berarti pernyataan kedua juga betul. Karena banyaknya rak dikalikan dengan daya tampung setiap rak, hasilnya nanti adalah 360. Artinya muat gitu ya botolnya itu kalau ditaruh ke dalam rak-rak kecil yang banyaknya ada 18 tadi itu muat semuanya nanti terpajang gitu ya. Untuk opsi yang ketiga sekarang. Opsi yang ketiga. Pak Irwan membuat 5 rak kecil masing-masing mampu menampung 72 botol. Caranya sama ya teman-teman ya. Kalikan saja banyak rak dengan banyak daya tampungnya. Jadi 5 dikalikan dengan 72. Berapa tuh? 5 dikalikan 72. Ada yang bisa bantu jawab yuk? Ada yang mau bantu jawab teman-teman? 5 dikali 72 berapa ya? Coba Kakak pengen tahu apakah kalian sudah lancar perkaliannya. Ini perkalian bilangan satuan dengan puluhan, gampang banget nih. SMP harus bisa dong ya perkalian bilangan satuan dan juga puluhan. 5 dikalikan 72, jangan sampai kalian nggak bisa soal-soal kayak gini ya. Berapa tuh? 5 dikali 72. Yo, cara perkalian jangan sampai lupa ya. 72 dikalikan 5. 2 kali 5 dulu, hasilnya 10 kan nyimpen 1 ya. 7 dikali 5 hasilnya 35, tadi nyimpen 1 nih berarti 36 karena 35 tambah 1. 360 jua. Iya ya. Berarti ini betul juga ya, pernyataan ketiga itu betul. Kemudian pernyataan 4 gimana nih? Pak Irwan membuat 9 rak kecil masing-masing mampu menampung 45 botol. Sama, tinggal kita kalikan saja. 9 banyaknya rak dikalikan dengan daya tampung setiap rak yaitu 45. 9 dikali 45. Yuk silakan dikalikan dulu. 9 dikali 45 berapa ya? Usahakan tanpa kalkulator ya. Usahakan tanpa kalkulator karena kalau tes, ujian, apalagi TKA ya nggak boleh kita pakai kalkulator ya, walaupun di depan ada ada komputer, tapi tidak boleh kita membuka kalkulator, apalagi kalkulator HP. Jadi teman-teman harus punya skill atau kemampuan untuk menghitung ya, cara bersusun seperti biasa. Perkalian biasa, gampang kok. 9 kali 75. Berapa nih, ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Iya, hasilnya berapa? 45 kita kalikan dengan 9. 5 kita kalikan 9 dulu kan hasilnya 45. Nyimpen 4 gitu ya, nyimpen 4. 4 dikalikan 9 itu 36. 36 ditambah 4. 40, berarti hasil perkalian 9 dikali 45 atau dibalik ya, 45 kali 9 adalah 405. Nah ini salah ya, ini jawaban yang salah. Kenapa? Karena sudah kelebihan ini, karena yang mau disusun itu hanya 360 botol, yang mau disusun hanya 360 botol, sedangkan opsi yang terakhir ini kalau kita kalikan banyaknya rak kecil dengan banyaknya daya tampung setiap rak itu menghasilkan angka 405 yang mana sudah melebihi botol-botol yang mau disusun gitu ya. Berarti jawaban hanya 1, 2, dan 3 saja yang betul. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oh iya, bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di
les privat online-nya Kak Eka, boleh banget ya, silakan chat nomor WA yang ada di bio les privat online. Jangan lupa kalian juga wajib banget harus follow TikTok les privat online, nyalakan notifikasi juga biar nanti teman-teman tidak ketinggalan kalau Kak Eka sedang live bahas-bahas soal semacam ini ya. Jadi pastikan teman-teman untuk follow akun kita, TikTok kita, yaitu les privat online. Nyalakan notifikasi. Kalau perlu bantuan untuk menjawab soal matematika atau mau les privat bareng Kak Eka, boleh banget, silakan hubungi nomor WA yang ada di bio, atau di sini juga boleh nih. Nih nomornya sama ya. 081391128559 gitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita baca dulu. Perbandingan banyak kelereng Doni dan kelereng Ardan adalah 3:2. Jika kelereng Doni jumlahnya 18 buah, pernyataan berikut yang bernilai benar adalah yang mana? Ini juga jawaban bisa jadi lebih dari satu ya. Wajib sekali untuk mengecek semua pernyataan atau opsi gitu ya. Yang diketahui apa nih teman-teman? Tulis dulu. Yang diketahui kelereng Doni banding kelereng Ardan, kayak tulis D banding A gitu ya, sama dengan 3:2. Yang diketahui lagi nih, Doni, banyaknya kelereng Doni itu 18 buah. 18 butir, 18 buah. Sekarang kita cek pernyataan 1. Jumlah kelereng Ardan ya. Berapakah jumlah kelereng Ardan? Kita cek di sini. Kelereng Ardan kayak tuliskan A ini ya. Karena perbandingan kelereng Ardan tadi adalah 2 bagian ya, berarti nanti yang bagian pembilang itu 2 per ya. Karena yang diketahui adalah banyaknya kelereng si Doni, berarti yang bawah itu perbandingan punyanya Doni. Jadi 3 punya Doni yang depan ya, punya Doni yang depan yang 3 ini. Gitu. Baru dikalikan apa nih? Dikalikan dengan jumlah kelerengnya si Doni gitu, yaitu 18 buah. Udah langsung kita hitung-hitung saja, nanti bakal ketemu banyaknya kelereng Ardan. Boleh nggak coret-coret Kak? Boleh sekali. Caranya nih ya, 18 kita bagi 3, dibagi 3 bagi 3 1, 18 dibagi 3 hasilnya 6. Sehingga tinggal perhitungan 2 kali 6 yaitu 12. Nah, terjawab nih, kelereng Ardan adalah 12 buah. Ya, kelereng Ardan 12 buah. Jadi pernyataan pertama ini salah. Pernyataan pertama bernilai salah. Blue Sky, opsi 2 dan 3. Jawabnya opsi 2 dan 3. Oke, kita cek pernyataan atau opsi kedua ya. Jadi konsep pentingnya di sini nih, kayak tuliskan deh konsep penting untuk perbandingan. Kalau ditanyakan kelereng punya siapa ya? Ya, pokoknya gini, yang ditanyakan itu selalu perbandingan ditanya dibagi perbandingan diketahui. Itu diketahui ya, kalau di IT itu artinya ditanya, kali banyaknya sesuatu yang diketahui. Nah, selalu begitu konsepnya ya. Diket. Nah, masih kelihatan ya rumusnya ya. Oke, kakak kotaki dulu. Ini poin penting atau rumus penting untuk yang konsep perbandingan. Nah, gitu. Sekarang kita cek yang opsi kedua yuk. Opsi kedua yang ditanyakan apa sih? Opsi kedua yang ditanyakan adalah selisih kelereng Doni dan Ardan. Berarti yang lebih banyak siapa? Kelerengnya Doni apa kelerengnya Ardan nih kayak katanya? Yang lebih banyak kelerengnya Doni atau Ardan?
Karena perbandingannya 3:2 ya, Doni banding Ardan itu 3:2, berarti yang lebih banyak yang Doni, betul. Jadi kalau selisih kelereng Doni dan Ardan, nanti kita tulisnya D kurangi A gitu saja ya, D kurangi A. Nah gini, D kurangi A, ini yang ditanya, banyaknya D kurangi A berapa gitu kan. Nah, yang bagian atas atau pembilang itu adalah perbandingan yang ditanya. Perbandingan yang ditanya. Coba, perbandingan D kurangi A berarti 3 kurangi 2. Paham nggak sampai sini? Dibagi, sekarang perbandingan yang diketahui. Kita pakai yang ini aja lah, yang gampang. Tadi kan sudah diketahui kelereng Doni itu 18 ya. Berarti dibagi perbandingan yang diketahui punyanya Doni. Punyanya Doni itu 3. Jadi 3 kurangi 2 bagi 3 kali yang diketahui. Yang diketahui ini tadi nih, kelereng si Doni. Nah, sudah, lanjutkan saja. 3 kurangi 2, 1 ya. 1/3 kali 18. Sama saja 18 dibagi 3 yaitu 6. Nah, cakep, berarti pernyataan 2 atau opsi 2 itu bernilai benar. Pernyataan 2 bernilai benar. Oke, paham sampai di sini? Sekarang kita cek opsi yang ketiga ya. Kita cek opsi yang ketiga. Jumlah kelereng Doni dan Ardan adalah 30. Nah, kalau ini mah nggak usah pakai perbandingan juga bisa, karena pada perhitungan sebelumnya kita sudah dapatkan Ardan itu kelerengnya 12 buah, sedangkan Doni sudah diketahui kelerengnya 18 buah. Jadi total atau jumlah kelereng Doni ditambah Ardan tidak perlu menggunakan rumus ya, tinggal kita jumlahkan saja. 18 ditambah 12 yaitu 30, cakep ya. Jadi pernyataan atau opsi ketiga itu juga betul. Bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan nih, kenapa nggak Doni kurangi Ardan aja Kak, biar gampang? Yang mana nih? Yang ini tadi, yang ini kah? Ini sudah, Doni kurangi Ardan. Doni kurangi Ardan. Doni 3 bagian, Ardan 2 bagian. Jadi 3 kurangi 2 dibagi yang diketahui. Yang diketahui tadi kelerengnya Doni. Berarti Kak ngambil 3, angka 3 kali 18. Ini banyaknya kelereng Doni gitu ya. Konsepnya pakai ini nih, jangan lupa. Jadi yang atas itu perbandingan ditanyakan, kalau yang bawah perbandingan yang diketahui kali jumlah yang diketahui. Gitu ya. Aman ya? Oke. Sekarang kita cek pernyataan 4 atau opsi 4. Kelereng Doni 8 buah lebih banyak daripada kelereng Ardan. Kita kan tadi udah nemu ya. Kelereng Ardan itu 12 buah. Kelereng Doni 18 buah. Apakah betul pernyataan keempat? Katanya kelereng Doni itu 8 buah lebih banyak daripada kelereng Ardan. Apakah ini betul? Kelereng Doni 18 ya. Apakah 18 sama dengan 8 ditambah 12? Nah, karena Ardan tadi 12 kan. Pernyataan ini salah atau betul? Betul atau salah? Ya, jangan sampai bingung. 8 tambah 12 itu 20. Jadi 18 sama 20. Nah, ini tidak sama dengan ya. 18 kok sama dengan 20, itu kan nggak waras ya. Jangan dipelintir ya. That simple, ya, that simple. 18 jelas tidak sama dengan 20. Jadi pernyataan keempat, opsi yang keempat salah gitu. Sudah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Aman ya, teman-teman ya? Bagian mana yang belum kalian pahami? Tanyakan aja yuk, tanyakan aja kalau ada yang masih bingung mungkin kenapa bisa dapet itu, si itu. Nah, tanyakan aja ya. Yuk, kita move on ke nomor 3. Kalau sudah aman, move on ke nomor 3.
Bagi teman-teman yang berminat untuk les privat online bareng Kak Eka, silakan hubungi nomor WA ini ya, atau yang ada di bionya Kak Eka, boleh sekali. Tapi sebelum itu teman-teman semuanya, Kak Eka minta tolong untuk follow TikToknya les privat online dulu ya. Ketuk atau tap tanda plus yang ada di layar kalian ya. Kemudian nyalakan notifikasi biar nanti teman-teman tidak ketinggalan kalau Kak Eka sedang live bahas soal-soal matematika seperti ini, oke? Bantu tap-tap layar juga ya teman-teman. Bantu tap-tap layar, lalu kita akan bahas nomor 3. Kalau ada yang mau coba dulu boleh, nanti silakan jawaban kalian tulis di kolom komentar. Nomor 3 ini konsepnya tentang bagian-bagian, berarti masih ada hubungan dengan perbandingan sebenarnya ya, atau lebih tepatnya pecahan. Ini tentang pecahan. Ayo, siapa yang sudah dapat jawabannya boleh? Ini soal bertipe benar salah. Ada 3 pernyataan ya. Kita harus cek satu-satu apakah pernyataan itu benar atau salah. Gimana? Ada yang sudah ketemu teman-teman jawabannya yang mana saja yang benar, mana yang salah? Sambil bantu tap-tap ya. Oke, kita akan bahas. Nomor 3. Putu mempunyai sejumlah uang. Pada hari pertama, Putu membelanjakan uangnya sebanyak 1/4 bagian. Pada hari kedua, ia membelanjakan 1/3 bagian dari sisa uangnya. Berikan tanda contreng pada pernyataan di bawah ini. Nah, pernyataan 1, sisa uang pada hari pertama adalah 3/4 bagian. Oke, satu-satu ya. Hari pertama ini dia belanjakan sebanyak 1/4 bagian. Belanja ini hari pertama ini yang dibelanjakan itu 1/4 bagian. Nah, berarti kan kalau uangnya si Putu masih utuh itu anggap saja 1 bagian ya. Jadi uang masih utuh itu 1 bagian. Begitu ya konsepnya ya. Dibelanjakanlah 1/4 bagian, berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 1 dikurangi 1/4. Nah, 1 dikurangi 1/4 tuh sama dengan 4/4 dikurangi 1/4. Konsep penyamakan penyebut begitu ya. 4 kurangi 1 hasilnya 3. Jadi hasilnya nanti 3/4. 3/4 apa bagian begitu ya, 3/4 bagian. Ini sisa hari pertama. Nah, lalu si Putu belanja lagi nih. Nah, emang suka belanja nih Putu cewek ini pasti nih. Cewek kan suka belanja ya. Yoi, setuju. Pada hari kedua, ia membelanjakan 1/3 bagian dari sisa uangnya itu. Nah, dia belanja lagi nih. Belanja lagi 1/3 bagian dari sisa yang hari pertama. Jadi dia belanjanya sebesar 1/3 dikalikan sisanya. Sisa kan sebelumnya 3/4 tuh. Nah, begini. 1/3 dikalikan 3/4. Bagian 3-nya boleh kalian coret atau disederhanakan. Masing-masing kalau dibagi 3 hasilnya 1 gitu ya. Berarti sisanya tinggal 1/4. Bukan sisanya, maksudnya yang dibelanjakan. Nah, yang dibelanjakan itu 1/4. Yang ditanyakan apa nih? Udah, pernyataan 1 dulu. Sisa uang pada hari pertama adalah 3/4 bagian. Betul ya? Ini ya, yang ini tadi. Nih, sisa hari pertama adalah 3/4 bagian. Nah, ini benar. Yang pernyataan kedua, uang yang dibelanjakan hari kedua adalah 1/4 bagian. Ini nih betul banget, yang dibelanjakan 1/4 bagian, betul. Sisa uang Putu hari ketiga adalah 1/3 bagian. Nah, kita cari yang
pernyataan 3 ini benar atau salah gitu. Benar atau salah. Yang dibelanjakan 1/4 bagian. Sisanya berarti berapa? Sisanya adalah, ayo ada yang tahu nggak untuk soal ini? Kan tadi dia masih punya sisa 3/4 ya, 3/4 bagian. Dibelanjakannya tuh cuma 1/3-nya, berarti sisanya adalah 3/4 kurangi 1/3-nya dari 3/4, yaitu 1/4. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan saja. 3 dikurangi 1, 2/4. Bisa ya disederhanakan ya? Bisa, iya. Caranya bagi 2 kedua ruas, atas dan bawah dibagi 2, ini 1, bagi 2 ini 2. Jadi tinggal setengah bagian. Nah, seperti itu ya. Jadi pernyataan ketiga ini salah dong ya, harusnya ini bukan 1/3 tapi setengah berdasarkan perhitungan kita ini. Nah, ini sisa pada hari ketiga adalah setengah. Jadi ini yang kita conteng yang bagian salahnya kayak gitu. Gimana, aman? Aman nomor 3 teman-teman? Aman ya? Lanjut atau masih ada yang bingung mungkin? Atau ada yang mau ditanyakan, boleh ya, silakan. Yang masih bingung-bingung, yang masih belum paham dari mana asalnya, boleh ditanyakan di kolom komentar. Yuk, kalau sudah aman, ketik di kolom komentar, lanjut kak, lanjut. Sambil bantu tap-tap ya. Ini kayak soal TKA SMP. Iya betul, ini latihan untuk TKA SMP. Salsabila Salsabila. Iya bener ya, Salsabila. Salsabila SMP atau ini materinya tentang pecahan ya. Materinya tentang pecahan. Iya, kakak baru mulai setengah jam yang lalu. Oke, lanjut atau ada yang mau ditanyakan nih? Ini materi tentang pecahan. Kalau nggak salah ini kelas ada sedari SD pun sudah ada ini ya. Pecahan ini sudah ada sedari SD. Ini latihan soal TKA ya. Yuk, lanjut ya. Lanjut. Nomor 4. Terlalu kecil nggak sih soalnya? Terlalu kecil atau cukup kelihatan teman-teman? Kalau yang nontonnya pakai HP nih, bisa kalian tap yang gambar full screen, kemudian misalkan tulisannya masih terlalu kecil, bisa kalian zoom in zoom out sendiri ya, dicubit HP-nya. Nah, kayak gitu caranya, dicubit. Oke, kita baca dulu yang nomor 4. Jika saya mencoba membeli 7 nasi bungkus, uang saya masih kurang 800 rupiah. Jika saya hanya membeli 6 bungkus, saya masih punya sisa uang 1.300 rupiah. Nah, gitu. Nah, kalau saya nggak mau beli nasi bungkus, bagaimana? Gimana nih teman-teman, nomor 4 nih. Ini kasus yang lumayan sering kita jumpai ya. Kita beli nasi bungkus. Kalau kita mau beli 7 nih, uangnya kurang. Duh, gimana nih? Tapi kalau kita beli 6, malah dapat kembalian 1.300. Berarti harga sebungkus nasinya berapa? Kan bisa ya di kira-kira atau dihitung. Jangan sampai kita mau beli-beli tapi uangnya kurang gitu kan ya. Oke, kita lanjut pembahasan. Atau ada yang mau mencoba menjawab dulu mungkin teman-teman? Ada yang mau coba jawab gak? Ini jelas langkah pertama pemisalan dulu ya. Misal harga nasinya nasi bungkusnya misalkan X bolehlah, atau sesuai ya kesukaan kalian mau
H juga boleh, mau N juga bisa, mau Y juga, no problem ya. Kita coba baca lagi ya. Jika saya mencoba membeli 7 nasi bungkus, uang saya kurang 800 rupiah. Ya, berarti kalau kita kalikan 7 ya, harga nasi bungkusnya tadi, itu kita masih kekurangan uang 800. Artinya harga nasi bungkusnya adalah banyaknya uang yang sorry. Ini harus ada pemisahan lagi nih, harus ada pemisahan lagi. Ini kurang satu pemisahannya, sebentar. Nah, kurang satu ya. Misalkan harga nasinya tuh X, kemudian jumlah uang mula-mula, misalkan jumlah uang mula-mula itu misalkan apa nih? Y boleh lah ya. Jadi nanti untuk membeli 7 nasi bungkus uangnya kurang 800. Jadi nanti 7 kali X itu seharusnya Y ditambah 800. Betul atau betul? Nah, kalimat kedua sekarang. Jika saya hanya membeli 6 bungkus, berarti 6X itu dapat kembalian 1.300. Berarti kan banyaknya uang kurangi 1.300 begitu. Nah, sehabis ini kita bisa pakai teknik eliminasi ataupun substitusi ataupun gabungan antara eliminasi dan substitusi untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Ini berarti materinya tentang sistem persamaan linier begitu ya. Ini Y maksudnya. Nah, gini. Kita coba pakai eliminasi saja ya. Eliminasi artinya menghilangkan. Jadi nanti ada yang harus hilang. Kita tulis ulang persamaannya di sini. 6X sama dengan Y kurangi 1.300. Nah, ini kan sudah ada koefisien Y yang sama-sama 1 gitu ya. Jadi biar mereka hilang, coba kita kurangkan kedua persamaan ini. Gitu. Kita hilangkan, kita kurangkan. Pelan-pelan dari yang depan dulu ya. Dari yang depan 7 dikurangi 6 kan hasilnya 1, berarti X. 1X itu kita tulisnya X saja. Y dikurangi Y kan berarti habis ya. Y-nya habis. Hilang, habis hilang. Kemudian 800 kurangi min 1.300. Ini sama aja 800 ditambah 1.300 yaitu 2.100 gitu. Kita dapat X nih. X tadi apa? X tadi adalah harga nasi. Nah ini berarti kita nyicil nih. Harga sebungkus nasi adalah 2.100. Berarti betul ya. Pernyataan 1 betul. Begitu. Paham? Sekarang kita substitusi atau memasukkan kembali nilai X yang sudah kita peroleh ke salah satu persamaan. Misalkan ambil persamaan yang atas, boleh nggak Kak? Boleh sekali. 7X sama dengan Y ditambah 800. X-nya kamu ganti, ya, kamu masukkan 2100. Jadi 7 dikali 2100, ya, kamu sama dengan Y tambah 800, gitu. 7 dikali 2100, bisa kan? Berapa hasilnya? 7 dikali 2100. 147, tinggal kasih 02. Nah, kayak gini ya. Ini Y ditambah 800 yang ruas kanannya. Oke, kalau mau menemukan Y bagaimana? Ya, tinggal kita pindah ruas 800 ke ruas kiri. Jadi nanti mana nih kursor Kak Eka? Nah, 14.700 dikurangi 800 sama dengan Y. Atau dibalik juga boleh ya. Berapa ini? 14.700 kurangi 800 berarti 13.900. Ya nggak sih?
Gitu. Ditulis Y sama dengan juga sama aja ya. Jadi jumlah uang mula-mula adalah 13.900 gitu. Di pernyataan kedua ini salah. Gitu ya. Nah, sekarang pernyataan ketiga. Jika saya belikan 1 bungkus nasi, uang saya tersisa 11.800. Oke. 1 bungkus nasi berarti X saja. Harga sebungkus nasi atau X saja tadi 2.100. Padahal uang yang saya punya 13.900. Berarti sisanya berapa kalau saya beli 1 bungkus nasi saja? Ya, tinggal kurangkan saja antara Y dengan X. Jadi 13.900 dikurangi 2.100. Gitu ya. Belakangnya 800. 13 kurangi 2 itu 11 ya. 11.800 rupiah. Jadi pernyataan ketiga atau opsi ketiga bernilai benar. Nah, gitu. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa dimengerti? Aman, teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Yuk, jangan malu-malu ya. Yang mau menanyakan terkait pembahasan nomor 4, boleh banget, silakan. Bagian mana yang belum kalian pahami? Tulis saja pertanyaan kalian di kolom komentar. Sambil bantu tap-tap ya, teman-teman. Paham, Bu? Oke, siap. Lanjut berarti ya, Raf ya. Lanjut. Nomor 5. Kita spill nomor 5. Nah, ini dia soal nomor 5. Kalau ini topiknya tentang aljabar, lebih tepatnya ke apa ini? Bentuk kuadrat ya, karena hasil perkaliannya nanti adalah bentuk kuadrat. Tapi ini perkalian aljabar. Perkalian aljabar. Yang mau coba jawab terlebih dahulu boleh. Kalau ini jawabannya cuma 1 ya, A, B, C atau yang D, cuma 1. Tuh. Perkalian aljabar. 3 dikali X min 3 kali lagi 4X min 4. Nah, gini. Sudah dapat jawaban yang mana? Halo Salma, Lutfi. Selamat bergabung semuanya. Oke. Yuk kita kerjakan ya. Perkalian aljabar yang sukunya ada 2 semacam ini. Ya diurutkan saja. Misalkan ini depan dikalikan yang bagian depan. Nanti habis itu depan dikali belakang. Gantian sekarang, belakang dikalikan depan, belakang kali belakang. Nah kayak gitu. 3-nya nanti dulu ya, 3-nya disimpan dulu, ditulis lagi. Yuk, yang perkalian ini dulu. Depan kali depan dulu, depan kali depan. Depan kali depan itu yang ini yang langkah pertama, step pertama. Berarti X dikalikan 4X, hasilnya adalah 4X kuadrat. Jadi X dikali X itu X kuadrat. Lutfi dapat jawaban A, Raf juga A. Oke, mantap. Kita tunggu Kak Eka ya. Yang perkalian kedua berarti X dikalikan min 4. Hati-hati, X dikalikan min 4 itu hasilnya min 4X. Yang ketiga, step ketiga, perkalian antara min 3 dengan 4X. Jadi hasilnya min 12X. Step terakhir, kalikan min 3 dengan min 4. Min dikali min plus ya. Jadi 3 kali 4, 12. Nah, seperti ini. Kita sederhanakan dulu yuk. Yang bagian X kan bisa dijumlahkan dulu ya. Jadi 4X kuadrat min 4 min 12 itu min 16X. Jadi kalau teman-teman menemukan bentuk aljabar yang variabelnya sama ya, pangkatnya juga sama, itu boleh dijadikan 1, dihitung angka depannya gitu ya. Oke, kalau sudah kita kalikan lagi dengan 3. Jadi semua suku yang ada di dalam tanda kurung kalikan 3. Ini kali 3,
Ini juga kali 3, yang paling belakang juga dikalikan 3. Hasilnya berapa? 3 dikalikan 4x kuadrat itu 12x kuadrat. 3 dikalikan min 16x min 48x. Yang terakhir 3 kali 12, 36. Cakep. Iya betul sekali. Jadi jawaban adalah yang A. Wih mantap, bener ya. Benar, siapa yang benar tadi? Raf sama Lutfi. Mas pasti ini juara kelas nih. Keren. Iya, gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Boleh bagi soalnya enggak? Boleh. Nah, teman-teman yang penasaran Kakak dapat soalnya dari mana? Ini Kakak ngambil dari bank soal ini ya. Kalau kalian punya Telegram, boleh nih dicek ya di saluran atau channel namanya les_privat_online atau cek aja di bionya TikTok kita, ada kok di sana. Linknya ada, silakan di follow. Nah nanti di sana akan ada banyak sekali soal-soal yang bisa teman-teman pergunakan untuk latihan TKA maupun SNBT, kemudian seleksi mandiri untuk perguruan tinggi maupun yang sekolah kedinasan gitu ya. Terima kasih mawarnya Raf. Lanjut, oke siap. Nomor 6. Waduh, nomor 6 ini nih kendalanya bukan pada ininya ya, tapi ini kecil sekali nih. Masya Allah, kecil sekali ini. Sepertinya harus kita lewati nih nomor 6 teman-teman, karena ini kecil banget nih. Kakak aja yang di depan layar nggak bisa nih, nggak bisa baca. Minus, memang minus kakak. Apalagi kalian yang hanya dari HP ya, ya Allah, gak kelihatan kan? Ya udah skip aja lah ya. Ini tuh tapi kita cuma baca baca tabel ya, seharusnya gampang sih baca tabel. Jadi nanti yang benar sesuai tabel ini mana? Di sini kan ada kabupaten atau kota. Yang bagian sini tuh kabupaten kota. Kemudian di sini makanan ranting, karton, persen, kulit, nah apa itulah. Nah terus nanti kalian tinggal lihat saja penyumbang sampah makanan tertinggi, berarti cari yang bagian sini, yang bagian makanan tapi yang angkanya tuh paling besar gitu. Bisa kan ya? Bisa dong harusnya, tapi ini kayaknya nggak kelihatan gitu. Jadi disesuaikan aja sama misalkan yang pernyataan kedua, kota penyumbang makanan sampah paling sedikit, berarti cari yang bagian makanan yang sebelah sini tapi angkanya yang paling kecil. Dilihat ini nih, angka yang paling kecil gitu. Nomor 3, sampah ranting, berarti yang bagian ranting tadi bagian sini gitu. Paling banyak berarti cari yang angkanya paling besar, terus dilihat kabupaten mana kayak gitu ya. Hanya membaca tabel. Dah, kita skip aja. Sekarang nomor 7. Terima kasih Tata. Next aja ya, skip aja nomor 7 yuk. Nah kalau ini nggak bisa di skip nggak sih? Harus banget kita coba. Yuk dicoba dulu teman-teman. Dicoba dulu, yang sudah dapat jawaban boleh tulis di kolom komentar. Ini tentang fungsi ya. Materinya tentang fungsi. Biasanya gabungannya sama relasi dan fungsi begitu. Ini gampang kok. Kalau sudah ada fungsi f(x) kemudian diminta f0, nah berarti ganti x-nya dengan 0. Nah, ada yang dapat A nih. Oke, kita coba ya. Fx sudah diketahui, kita coba hitung f0. Berarti ganti x-nya dengan 0. 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 tambah 6. 0 kuadrat tuh 0. Ditambah 5 kali 0 juga 0 ditambah 6. Dah kucing ngapain tuh? 6 berarti ya, f0-nya 6. Mana yang setara? Ya, coba cek satu-satu. Untuk yang opsi A dulu,
F min 5. Berarti X-nya diganti dengan min 5. Wih, ada yang beda pendapat nih. Seru nih, kakak suka perbedaan ya. Febri jawabnya D. Oke, siapa ini yang benar? M jawabnya A, Raf juga A, Lutfi B. Wih, bisa begitu ya? Oke. Tapi harus kita cek semuanya ya. Siapa tahu ini jawabannya bisa lebih dari satu. Yang F min 5 dulu. Jadi min 5 kuadrat ditambah 5 kali min 5 tambah 6. Nih, min 5 dikuadratkan itu 25. 5 kali min 5 itu min 25 tambah 6. 25 kurangi 25, 0 tambah 6 hasilnya 6. Jadi F0 sama dengan F min 5. Betul. Tapi apakah pernyataan lainnya jadi salah? Belum tentu ya, kita harus cek satu-satu. F min 2 sekarang. Hitung juga, min 2 kuadrat ditambah 5 kali min 2 tambah 6. 4 kurangi 10 tambah 6. Nah, kalau ini malah ketemunya 0 ya, bukan berarti ya. Pernyataan yang C, F2. F2, 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 tambah 6. Nah, ini sih enggak sih, karena ini sudah 4 tambah 10 tambah 6, makin banyak enggak sih, malah 20 ini tuh. Yang opsi D yuk sekarang, F6. 6 kuadrat ditambah 5 kali 6 tambah 6. Ini juga makin banyak loh. 6 kuadrat itu 36, 5 kali 6 30 tambah 6, jadi sama aja 36 tambah 36 hasilnya 72. Enggak ya? Jadi tidak setara dengan F0 karena F0 tadi ya, F0 tadi adalah 6, berarti cari di opsi yang hasilnya juga 6. Nah, yang menghasilkan 6 hanya yang saat F min 5, saat X-nya diganti min 5. Itu bisa dipahami, jadi jawaban yang tepat adalah yang A, begitu ya. Betul, F6 malah lebih banyak lagi angkanya, lebih gede lagi bilangannya. Gitu ya. Paham ya? Oke. Oke, aman. Kita lanjut yuk ke nomor 8 sambil bantu tap-tap ya teman-teman ya. Bantu tap-tap dan juga follow les privat online. Nyalakan notifikasi juga biar nanti teman-teman gak ketinggalan kalau kakak sedang bahas-bahas soal TKA semacam ini. Oke. Lanjut next. Oke, nomor 8 yuk. Kita intip soalnya seperti ini. Seorang petani mencatat hasil panen cabai selama beberapa hari. Ada hari 1 sampai 4, hasil panennya dalam kilo. Jika pola berlanjut, berapakah hasil panen pada hari ke-12? Oke, ada yang tahu ini topiknya tentang apa? Topiknya tentang apa? Nah, SB Pol, bedanya 3. Nah, kalau kaitannya sama beda, berarti ini tentang pola bilangan. Lebih tepatnya, coba, apakah bedanya selalu sama? Hari ke-1, 5 kilo. Hari kedua, 8 kilo. Berarti kan nambahnya 3 ya. Ini nambah 3. Kemudian hari ketiga 11. Tadinya 8, kemudian 11 juga nambah 3. Ternyata ini nambah 3 juga. Namanya apa tuh teman-teman? Pola atau barisan aritmatika. Iya betul. Barisan aritmatika. Iya. Nah, pada barisan aritmatik itu terdapat rumus UN atau suku ke N. Jadi polanya ada rumusnya nih. UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Dengan A itu adalah suku pertama ya. A ini adalah suku pertama. B adalah beda. B itu beda atau penambahnya, intinya begitu ya. Kalau N ya indeksnya, misalkan hari ke-1 itu U1 atau A. Yang ditanyakan berapa hasil panen pada hari ke-12, berarti U12. N-nya ganti 12. A-nya berapa teman-teman? A itu suku pertama, berarti hasil panen pada hari pertama yaitu 5.
ditambah N-1, 12 kurangi 1 kalikan B, bedanya itu tadi ini. Nah ini yang 3 ini namanya beda. Penambahnya selalu tetap, nah itulah yang namanya beda. Bedanya 3, suku pertamanya tadi 5 gitu ya. N-1 dikali 3, yuk tinggal kita hitung saja. Ini berarti 11, kalikan 3 dulu ya karena lebih kuat yang bagian perkalian. Jadi 5 ditambah 11 kali 3, 33. Kita tambahkan dengan 5, 38. Kenapa nggak ada nih? Kenapa nggak ada ya teman-teman? Oh iya, kalian juga sama ya. Hasilnya 38 juga, 38 kilo. Oke, nggak apa-apa, berarti memang soalnya yang opsinya nggak ada gitu ya. Yang penting paham ya, hasil yang benar adalah 38. Sama nih, kakak juga dapatnya 38 kilo gitu. Oke, paham? Jadi ini tidak ada jawaban yang tepat. It's okay teman-teman. Yang penting kalian paham ya cara dapat 38-nya itu dari mana. Oke, aman atau ada yang mau ditanyakan? Sambil bantu tap-tap ya teman-teman ya. Kita spill soal nomor 9. Nah, aman Nabila, oke. Yuk nomor 9, seorang pedagang menabung hasil keuntungannya setiap bulan dengan pola barisan geometri. Nah, ini jangan lupa di highlight barisan geometri. Setelah 5 bulan, jumlah seluruh tabungannya adalah 7.750.000. Pada bulan pertama, ia menabung 250.000. Berarti ini A-nya ya. Ini sebagai A-nya. Tentukan rasio yang mungkin. Pilih semua jawaban yang benar. Nah, kita ingat dulu rumus UN atau barisan ke N pada barisan geometri. Jadi UN pada geometri itu rumusnya A dikalikan R pangkat N-1. Dengan A adalah suku pertama, kemudian R adalah rasio. Tadi suku pertamanya 250.000 ya, gitu. Nah, ini diketahui 5 bulan. 5 bulan. Oh, sorry, sebentar. Ini kata-katanya coba lihat. Setelah 5 bulan, jumlah seluruh tabungannya adalah 7.750.000. Oke, seluruh tabungannya, jumlah seluruh tabungan. Berarti ini bukan UN tapi SN ya. Satu rumus lagi berarti. SN kalau barisan geometri itu A kalikan R pangkat N-1 dibagi R-1. Jadi kalau ini tadi rumus suku ke N-nya, kalau ini jumlah sampai suku ke N gitu. Kita pakai rumus yang kedua karena kata-katanya di sini jumlah seluruh tabungan gitu ya, bukan yang ditabungkan begitu. Oke. Kita dapat SN atau S5 sama dengan 7.750.000. Nah, gini. S5 rumusnya ini tadi ya. A dikalikan R pangkat N kurangi 1 dibagi R-1 sama dengan 7.750. Dengan A-nya adalah 250.000. R-nya rasionya ditanyakan. Tapi yakin ini soal SMP. Sebentar. R-1. Kalau jumlah seluruh tabungan tuh harusnya SN, tapi mungkin dia salah kata-kata ya. Karena ini nggak mungkin kalau level SMP seperti ini, nggak mungkin karena N-nya kan nanti diganti 5. Jadi ini soal eksponen, bukan. Ini berarti memang benar pakai rumus UN, cuma kata-katanya yang kurang tepat ya. Jumlah seluruh itu kan berarti logikanya adalah SN jumlahnya ya.
Tapi seharusnya kayak karalat saja, ini bukan jumlah seluruh, tetapi jumlah tabungannya. Nggak usah pakai kata-kata seluruh, ini bikin bingung. Ya, jumlah tabungannya. Jadi pakai rumus yang UN gitu. Jadi U5 itu 7.750.000. Nah, gitu. Kembalikan ke rumus UN, tapi N-nya diganti 5. Jadi A kali R pangkat 5 kurangi 1, kayak gitu ya. Nah, dengan A-nya adalah bulan pertama, ini sebagai A-nya tadi 250.000. Nah, kemudian R pangkat 4 sama dengan 7.750.000. Dibagi boleh ya, jadi R pangkat 4 sama dengan 7.750.000. Dibagi dulu dengan 250.000. Biar sederhana, kita hilangkan nolnya dulu. 04 ini hilang, menggelinding ya, 10.000. Jadi kayak atas dan bawah itu dibagi 10.000, nanti nolnya hilang. Nah, tinggal 775 dibagi 25. 775 dibagi 25. Hasilnya berapa nih? 775 dibagi 25. Kan 3 ya. 3 kali 25 itu 75. Sisanya 25. Oke, berarti 25 bagi 25 1, nih nanti sisanya 0. Oke, berarti R pangkat 4 sama dengan 31. Gini. Tentukan rasio yang paling mungkin. Nah, ini mungkin pembulatan ya, karena 31 itu kalau di akar 4 kan nggak bisa. Iya, R pangkat 4-nya yang 31. Lucu juga ini soal ya. Kalau R saja berarti berapa? Kira-kira berapa? Coba ya, kalau 2 pangkat 4 itu kan hasilnya 16. Kemudian 3 pangkat 4 itu sama aja 9, dikali 9 udah 81 gitu ya. Berarti yang paling mungkin adalah yang ini, walaupun jaraknya memang jauh sekali ya. Jaraknya dengan 31 itu jauh sekali. Jadi seharusnya ini kan akar pangkat 4 dari 31. Nah, kalau dihitung pakai kalkulator nanti ketemu sih. Cuma dia jauh banget. Coba ya, Kak buka kalkulator dulu, nggak apa-apa. Karena ini bilangannya bukan bilangan bulat, jadi memang perlu bantuan. Ini untuk menunjukkan saja kalau akar pangkat 4 dari 31 itu sekitar 2,35. 2,35. Nah, yang paling mungkin, rasio yang paling mungkin, rasio R yang mungkin berarti yang mendekati. Kita bulatkan saja ke mana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas atau ke bawah nih teman-teman kira-kira? Karena kalau ke atas itu jadi 3, kalau ke bawah 2. Dua-duanya ada di opsi, jadi kita pilihnya yang mana nih kalau soalnya semacam ini? Pembulatan ke bawah ya, karena 2,35 itu nggak sampai 5, nggak sampai setengah, jadi nanti kita bulatkan menjadi 2 gitu. Rasionya 2. Jadi jawaban yang 2. Betul, pembulatan ke bawah. Paham ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Wah, di tempat Kakak mulai hujan ini. Di tempat kalian gimana? Hujan juga nggak? 35 kurang dari 5. Iya betul. 35 kurang dari ada petir. Oke, aman ya? Iya betul. 0,35 itu kurang dari 0,5, makanya pembulatannya ke bawah. Begitu ya, as people ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10 yuk. Wah, lumayan nih nomor 10. Ini juga tentang pola tapi berupa gambar. Banyak segitiga pada gambar di atas ada berapa? Nah,
Ini kita menghitung segitiga. Soal ketelitian saja ini ya. Soal ketelitian saja. Yuk, boleh tulis jawaban kalian kalau udah ketemu. Segitiganya ada berapa? Apakah 10, 13, 19, atau 20? Yang sudah ketemu, boleh tulis jawaban di kolom komentar. Sambil bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Sambil bantu tap-tap layar dan juga follow akun kita Les Privat Online, nyalakan notifikasi, oke? 10. Ada jawaban lain mungkin? Ada yang berbeda pendapat? Boleh kok, silakan. Ada yang punya jawaban lain nggak? M jawab 10. Black Grinch jawab 13. Oke, naik lagi nih. PB 13. Ada yang mau naik lagi? 19 atau 20 mungkin? 13. Siap, 13. Sudah mentok di 13. Samuan 10. Oke, coba ya. Ucup 13. Yang warnanya hijau dulu tuh, ada berapa tuh? Warnanya hijau ada 3 ya kan? 1, 2, 3. Kemudian sebaliknya M juga 13. Oke. Yang segitiga sebaliknya 1, 2, 3. Jadi ada 6 ya. Ada 6. Ditambah segitiga yang besar dulu yuk. Segitiga yang besar tuh maksud kayak yang ini nih. Nih segitiga yang besar. Maksud kayak yang itu ya. Berarti ada 4 ya kan. 6 tambah 4 dah. Sekarang segitiga yang mana lagi nih? Yang besar sekali ini belum kehitung nih. Nah ini. Yang segitiga besar sekali ada 1. Kemudian kalau diturunkan lagi. Yang ini maksud kakak. Nah, aduh, gagal deh. Ini nggak bisa estetik nih kayaknya, kakak. Gimana ya cara menjelaskannya ya? 6, 4 segitiga besar, segitiga yang kecil ini 1, kemudian tambah yang ini 2, kemudian yang ini 3, kemudian 4. Kayak hapus lagi biar nggak bingung, apa malah makin bingung. Sekarang yang posisinya begini nih, ini 1, 2, 3. Nah sama ini 3 ya kan, yang segitiga semakin besar. Nah udah deh, ini kayaknya mentok. Ada lagi nggak sih? Ada lagi nggak? Ini udah berapa nih? 10 tambah 7 baru 17. Baru 17. Ada yang kurang nih, di mana ya? Ada yang kurang loh. Malah jadi bingung ini soal kayak gini tuh. Segitiga yang ada di bagian kiri tadi kan 3, yang bawah 3, 6 sudah ya. 6 yang gede 4. Terus yang miringnya begitu tuh 2, 4. Yang miringnya begitu 1, 2, 3. Lah udah nih, kayak kok nemunya 17 sih? Ya kan nemunya 17 ya. Gimana nih? Kayaknya 17 itu yang gede banget. Iya tadi udah kayak hitung yang gede banget. 10. Kalau 10 enggak sih ya, lebih ya.
13 juga lebih loh. Berarti ini harusnya 19, tapi kakak nggak nemu. 6 yang mana? 6 itu tadi yang ini nih. Yang coba deh kakak kasih tanda hijau. Hijau. Nih, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 tuh dari itu ya. Ya, sekarang 4 itu yang segitiga besar. Segitiga besar tuh yang ini. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 dari situ. Terus sekarang perhatikan yang miring itu, yang mulai miring. Miring itu yang ini dulu kali ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4. Oke. Sekarang yang miring sebelah satunya. Jadi miringnya kan bisa kanan kiri tuh. Yang miring satunya, yang ini nih. Nah, ini 1. Terus ini 2. Tuh, kelihatan nggak? Terakhir yang paling gede 3. Nah, kan 3 ya. Nah, ini. Nah, mana lagi? Ini 3 udah. Kan bundet kan? Bundet ini mah. Fry dapat 19. Nah, tuh duanya mana lagi, Fry? Kasih tahu Kakak dong, duanya mana lagi nih? Duanya mana lagi? Kakak hapus dulu kali ya. Yang belum terhitung siapa sih? Penasaran banget ini. Yang belum terhitung siapa? Siapa yang belum kehitung? Kakak hapus dulu semuanya. Kurang 2 nih Kakak, kurang 2. Kalau bener 19. Ini tadi udah. Gede itu udah belum Kak? Yang hijau tua sama orange. Waduh, udah hilang tadi. Hijau tua sama orange. Kayaknya udah deh, kan masuk ke sini sama ke sini yang paling gede. Ya kan? Yang gede biru tadi kan yang ini. Ini kan? Nah, yang satunya yang gede kuning tadi kan yang miring gini. Kok itu sih? Gede kuning sebentar. Gede kuning tadi yang miring ini loh. Nah, ini sampai sini. Nah, gini. Nah, kayak gitu tadi ya. Itu udah tadi, udah kehitung di bagian yang 4 sama 3 ini. Begitu ya. Kayak kurang 2, tapi belum nemu duanya hilang di mana. Iya, itu udah. Utang dulu kali ya. Masa ngutang sih? 10, ini baru 17 nih, serius nih. Kakak penasaran nih. Kakak nggak bisa tidur nih kalau masih belum terjawab duanya tuh dari mana. Itu tadi udah. Ini juga, yang ini juga udah tadi. Ini udah. Terus yang gini juga udah. Mana dong yang belum? Ini udah. Apa sih? Penasaran deh. Penasaran banget. Tapi frustasi nih kayak gini nih. Udahlah. Kayaknya nyerah nih nomor 10. Ini soal ketelitian, tapi Kak Eka justru kelemahannya malah di situ. Kan ketawa ucup lagi. Bukan bantuin, malah ngetawain loh. Apa sopan begitu ya? Oke, lanjut aja lah, daripada stres kita stuck di nomor 10. Dah lupakan, kita ke nomor 11. Ini dosa nih, yang nggak mau nunjukin 2 segitiga. Ini kalian berdosa besar ini sama Kak Eka ya. Nomor 11 yuk. Aduh, makin deres nih, tolong. Suatu ruangan berbentuk balok tanpa jendela dengan panjang 6
lebar 8, tinggi 12. Ruangan macam apa ini? Cuma 6 cm, lebar 8 cm, tinggi 12 cm. 6 tuh segini loh. Buat hamster aja masih kurang ini, kurang lebar. Ya udahlah ya. Yang diminta apa nih? Diagonal sisi terendah pada ruangan tersebut. Terendah, terpendek kali, ya kan? Terpendek maksudnya itu kayaknya. Kalau kita sketsakan kan begini ya. Panjang yang tidak terlalu panjang, lebarnya juga cuma segitu, tingginya malah yang tinggi. Ya udahlah, katakanlah gambarnya begini. Nah, semacam ini ya kira-kira ya. Balok. Panjangnya 8, lebarnya panjangnya 6, lebarnya 8, tingginya 12. Gitu. Diagonal sisi terendah, diagonal sisi terpendek ini maksudnya ya, bukan terendah please. Terpendek. Gitu. Nah, diagonal sisi terpendek tentu saja yang dihasilkan dari sisi yang panjangnya pendek, yaitu sisi 6 dan 8. Jadi ini yang dimaksud soal pertama, pernyataan pertama. Nah, ini tuh kalau kita lihat dari atas, dia segitiga, membentuk segitiga siku-siku dengan ukuran 6 dan juga 8. Nah, sebelah sini tuh siku-siku sebenarnya gitu ya. Berarti sisi miring ini atau diagonal sisi bisa kita cari dengan Pitagoras ya. Diagonal ini bisa kita cari dengan Pitagoras, yaitu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat kemudian diakar. 64 ditambah 36 hasilnya kan 100 ya. 100 diakar berapa? 10 gitu. Berarti pernyataan 1 salah, harusnya 10 cm bukan 9 cm. Salah ya. Pernyataan kedua, volume ruangan tersebut adalah volume balok. Volume balok itu kan berarti panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi 6, lebarnya 8, tingginya 12. 6 kali 8 itu 48. 48 kali 12 berapa? Belakangnya 6 sih, karena 8 kali 2 kan 16 ya. Nyimpen 1, 8 tambah 1, 9, 8, 4, 6, 17, nyimpen 1, 5, 5, 7, 6. Lah, salah dong ya. 576 cm kubik. Ini salah juga. Salah. Oke. Yang pernyataan 3, apakah juga salah? Luas sisi bagian atas atau bawah adalah luas sisi terendah. Maksudnya mungkin luas sisi bukan terendah, apa sih namanya? Luas tersempit. Luas apa sempit? Luas tersedikit gitu kali ya maksudnya ya, bukan terendah. Luas dengan luas sisi tersedikit. Itulah pokoknya ya. Sedikit. Bukan terendah. Terkecil. Nah, ya Allah. Kenapa ini Kak Eka? Terkecil, betul. Terima kasih ya, Riris ya. Terkecil, luas terkecil. Kalian suka gitu gak sih? Kayak kadang tuh mau mengucapkan kata-kata itu sudah ada di otak tapi blank, kayak mulutnya tuh apa ya istilahnya apa ya, enggak sih, itu kayaknya kayak aja yang udah faktor U lah ya, biasa faktor U. Terkecil, luas terkecil otomatis ya yang sisinya paling pendek, yaitu yang sisi 6 dan 8. Berarti luas sisi terkecil adalah 6 kali 8, yaitu 48 cm persegi. Yang ditanyakan apa maksudnya? Luas sisi bagian atas atau bawah adalah luas sisi terkecil. Lah iya sih, betul. Tapi kan nggak usah ngitung ya. Alamak, ini nggak perlu. Ini tidak perlu dihitung. Kalau dibandingkan dengan lainnya, jelas dia yang paling kecil gitu, 8 kali 6. Karena lainnya kan 8 kali 12 itu sudah
berapa? 96, kemudian 6 kali 12 72 gitu ya. Jadi yang terkecil, luas terkecilnya adalah yang bagian sisi alas dan juga atas atau bawah gitu. Jadi pernyataan 3 betul. Oke, aman. Kita next ya ke nomor 12. Ini kayaknya satu soal lagi ya teman-teman ya. Kakak ya jam 14.30 harus segera off. Oke. Nomor 12. Ardi melihat ada seekor semut di atas kertas kotak-kotaknya atau milimeter book yang telah dibuat sumbu koordinat. Kemudian Ardi menandai keadaan awal semut dengan titik A. Setelah diamati, titik A itu ada di 4,3. Kemudian semut jalan ke kanan sebanyak 4 kotak dan ke atas 1 kotak. Berapa koordinat semut setelah perpindahan tersebut? Wih, easy sekali ini teman-teman. Gambar ke kartesius. Aduh bergelombang nih. 4,3 ya, katakan di sini 1 2 3 4. 0,0 1 2 3 4, kemudian 1 2 3 4. Awalnya 4,3. Awalnya di sini 4,3. Ini harusnya kalau pakai milimeter block bakal lebih cakep ini. Ini A yaitu 4,3. Terus si semut jalan ke kanan 4 kotak. Ke kanan 4 kotak. Bentar. 5 6 7 8. Ke kanan tuh ke sana berarti ya. Berarti kan jadinya nanti mentok di 8. Tek dia jalan di sini nyampe. Terus habis itu ke atas 1 kotak. Cucuk di 4 ini. Nah, nanti terakhir dia di sini ya. Ini tuh titik, alah nggak usah dinamai titik apa, tapi titik itu adalah 8,4 gitu ya. 8,4 karena 4 ke kanan lalu 1 satuan ke atas. 4 ke kanan 1 satuan ke atas gitu. Berarti koordinat semut setelah jalan-jalan tadi adalah yang ini 8,4. Iya, jadi jawaban adalah yang D. Betul sekali, D dong. Iya. D ya. Eukaliptus. Eukaliptus tuh apa ya? Kayaknya pernah dengar. Eukaliptus tuh yang buat ini bukan sih? Aduh, apa itu namanya? Eukaliptus. Oke. Kayaknya masih muat, ini satu soal lagi mungkin. Kita ke nomor 13 ya. Shikal betul ya tadi ya, Ucu betul, Aikno juga betul. Oke, lanjut nomor 13 yuk. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang punya luas 24 akar 6 meter persegi. Jika panjang lapangan 6 akar 3, lebarnya berapa? Nah, minyak kayu putih maksudnya gitu. Biasanya ada di minyak telon, minyak kayu putih, dan sesuatu yang buat orang masuk angin biasanya gitu ya. Makasih ya, spora. Spora tuh apa? Tuh kan kakak suka gitu, suka overthinking sendiri, lihat nama-nama kalian yang aneh-aneh itu kakak jadi mikir spora artinya apa ya. Terus kayak sempat kepikiran kenapa kamu menamai akunmu spora. Suka overthinking. Kerjaannya orang Cancer nih, overthinking terus ya. Luas diketahui adalah 24 akar 6, padahal luas persegi panjang itu kan rumusnya panjang kali lebar ya. 24 akar 6 sama dengan panjangnya 6 akar 3, nah lebarnya nggak tahu. Berarti lebar bisa dicari dengan pembagian 24 akar 6 dibagi 6 akar 3. Spora serbuk bunga. Terima kasih pencerahannya. Oke. M dapet C nih. Oke, kita coba
bagi 24 dibagi 6 dulu ya. 24 dibagi 6 itu hasilnya 4. Nah, akar 6 dengan akar 3 juga bisa dibagi. Tapi hasil pembagiannya nanti masih dalam tanda akar gitu ya. 6 bagi 3 itu kan 2. Jadi akar 2. Jangan lupa ditulis akar 2-nya. Nah, gitu. Jadi jawaban yang B. Lah, tadi ada yang jawab C. Kayaknya nggak salah hitung kan ya. 24 bagi 6 itu 4 kan. 4 yang belakang akar 2. Oke, yang B ya. Yang B. Betul, yang B. Masih punya waktu 3 menit lagi. Yuk, satu soal lagi masih bisa. Seorang mamang tukang, Seorang mamang tukang ingin memasang jam dinding di sebuah aula sekolah dengan ketinggian 8 meter dari permukaan lantai. Mamang tukang membawa tangga sepanjang 10 meter jarak dari dinding menuju ujung tangga. Asumsikan ketinggian jam dari permukaan lantai sama dengan ujung tangga yang menyentuh dinding. Kayak gambarannya gini ya. Ini temboknya, ini lantainya, ini tangganya, misalkan gitu ya. Ini kan berarti tegak lurus. Tadi mana tadi? Jam dinding itu ketinggiannya 8. Nah, jamnya ada di sebelah sini nih, yang mau dipasang tuh di sini. Nih, ini 8 meter, kemudian tangga sepanjang 10 meter. Ini tangganya 10 meter. Yang ditanyakan adalah jarak dinding menuju ujung tangga. Dinding tuh ini, ujung tangga di sebelah sana. Nah, berarti yang ditanyakan yang ini ya. Katakanlah X. Nah, ini berarti berlaku Pitagoras, teman-teman. Atau kalau hafal, langsung aja triple Pitagoras. Hafal tidak ya? Hafal tidak ya? 6 jawabannya, betul. Iya. Oh, tadi ada yang nanya, bisakah Kak akar dibagi kayak gitu? Bisa ya, bisa sekali asalkan nanti penulisannya dalam tanda akar yang tadi kan. Iya, penulisannya masih dalam tanda akar gitu. Oke, triple Pitagoras itu, kayak Kak ulang lagi kali ya. Triple Pitagoras itu yang utama ada 3, 4, 5. Juga berlaku kelipatannya. Jadi kalau kalikan 2 kan 6, 8, 10 gitu ya. Kalikan 3, 9, 12, 15 dan seterusnya tuh. Jadi utamanya tuh yang paling sederhana tuh 3, 4, 5. Ada juga bilangan triple Pitagoras yang lainnya berapa? Ada yang tahu teman-teman? Selain 3, 4, 5, triple Pitagoras. Berarti ini jawabannya 6 ya, gampang ya. Karena karena di sini sudah ada 10 dan juga 8. 10 dan juga 8, otomatis bilangan triple Pitagoras satunya pasti 6 gitu. Jadi yang C gitu ya. Kalau pengen tahu triple Pitagoras lainnya selain 3, 4, 5 itu ada yang bilangan berapa ya? 5, 12, 13. 5, 12, 13 itu juga berlaku kelipatannya. Kayak misal kali 2 berarti kan 10, 24, 26. Kali 3, 15, 36, 39. Dan seterusnya gitu ya. Tipe triple Pitagoras lainnya selain ini tuh 7, 24 dan juga 25. Berlaku kelipatannya juga ya. Terus satu lagi yang sering kepakai 8, 15, 17. Ini juga berlaku kelipatannya gitu ya. Jadi minimal kalian hafal 4 ini saja sudah banyak yang bisa kalian temukan yang termasuk bilangan triple Pitagoras. Tinggal dikalikan dengan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Jadi tidak usah menggunakan rumus yang X kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Ini juga boleh sih. Sama aja nanti ketemunya 6 gitu kan. Tapi alangkah lebih cepat lagi saving waktu kalau teman-teman hafal bilangan triple Pitagoras. Gitu ya, nomor 14. Oke, nah ini karena sudah 14.31, Kakak izin untuk undur diri ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi di live berikutnya. Biar nggak ketinggalan, kalian follow dulu akun TikTok Les Privat Online, lalu nyalakan notifikasi biar nanti teman-teman tidak ketinggalan kalau Kakak sedang live bahas-bahas soal begitu ya.
Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir dan belajar bareng Kak Eka. Semoga penjelasan Kak Eka tadi bisa dipahami dan juga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk yang berminat les privat online maupun tanya-tanya soal, boleh banget silakan hubungi Mimin yang ada di nomor WA ini ya. Atau yang ada di bio-nya les privat online. Begitu? Oke. Kak Eka akhiri. Kurang lebihnya Kak Eka mohon maaf. Kak Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih ya semuanya ya. Ya, sama-sama Ucup.